Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Xingyu sang trainer monster kita. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Good Movie ID. Buat kalian yang mau mentraktir Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan meluncur. Para dokter saling bertukar pandang, tidak yakin tetapi menyadari gawatnya situasi dengan enggan berbalik dan bergegas mengumpulkan bahan-bahan untuk ramuan itu. Meskipun mereka ragu apakah itu akan berhasil, mereka mengerti bahwa mereka tidak punya pilihan selain mencoba. 5 menit kemudian seorang dokter kembali tampak kelelahan karena terburu-buru dan menyatakan bahwa dia telah berhasil membuat ramuan tersebut. Xingyu pun tanpa ragu dia memakai sarung tangan, mengambil ramuan dan membuka tutupnya, kemudian mencelupkan jarinya ke dalam campuran ramuan itu. Kemudian dia berbalik ke arah luka binatang itu dengan hati-hati lalu mengoleskan ramuan ke lukanya. Udara terasa tebal dengan ketegangan saat semua orang menonton, berharap metode tidak konvensional ini akan berhasil. Tiba-tiba, bis itu mengeluarkan raungan kesakitan yang ganas, menyebabkan pemuda itu panik. Dia menyaksikan tanpa daya, berharap pengobatannya akan berhasil. Tetapi tangisan bis yang menyakitkan membuatnya ragu apakah mereka melakukan hal yang benar. Dia menahan nafas, berdoa agar situasinya tidak memburuk. Binatang itu merintih kesakitan di bawah perawatan Xingyu. Ketegangan di dalam ruangan menjadi tak tertahankan saat pemuda itu hendak menyerah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa lukanya sudah mulai sembuh. Matanya terbelalak tak percaya dan dia berteriak kaget menunjuk ke arah bis tersebut. Pendarahannya telah berhenti. Staf dan dokter yang telah menonton dalam diam sama-sama takjub. Mereka tidak percaya mata mereka melihat hal itu, bahwa metode ini yang belum pernah mereka lihat sebelumnya benar-benar berhasil. Mereka ingin bertanya kepada Xingyu tentang bagaimana dia tahu teknik seperti itu dan bagaimana dia menemukannya. Di belakang pria itu diliputi rasa syukur. Air mata mengalir di wajahnya saat dia melihat bisnya sekarang telah beristirahat dengan damai untuk pulih. Xingyu berbalik dari bis dan mulai melepaskan sarung tangannya, lalu mengarahkan perhatiannya ke wakil presiden. Dia dengan tenang menanyakan apakah dia puas dengan penampilannya dan apa yang dia pikirkan tentang keahliannya itu. Liu yang berdiri di dekatnya juga terkejut. Dia telah menyaksikan ini saat dia dengan ahli menangani situasi dan menyelamatkan bis itu. Dia terkesan dengan pemikiran cepatnya dan solusi Xingyu yang tak terduga yang dia berikan. Liu sang wakil presiden mengulurkan tangannya dengan senyum dan mengakui bahwa Xingyu telah mengejutkannya. Dia awalnya mengira Xingyu kurang keterampilan, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia salah. Dengan anggukan ramah, dia mengungkapkannya keinginan untuk mengundang Xingyu bergabung dengan Celestial Guild sebagai alkemis yang ditunjuk khusus. Xingyu dengan senang hati menjabat tangannya sambil mengucapkan terima kasih yang tulus. Saat mereka berjabat tangan yang kuat, Xingyu tidak bisa menahan perasaan senang. Ini adalah kesempatan besar yang dia harapkan. Dia bisa mengakses booster yang dia inginkan jauh lebih cepat dari yang dia harapkan. Namun, kebahagiaannya dengan cepat memudar ketika dia tiba di rumah saudara perempuannya. Saudaranya nampak tidak senang, menanyainya tentang keterlambatannya. Jadi, maka kau bilang kau kembali sangat terlambat karena kau menandatangani kontrak dengan Guild Celestial itu untuk menjadi alkemis yang ditunjuk secara khusus. Tanya kakak Xingyu dengan nada marah. Xingyu pun membenarkannya.
Kemudian kakak Xing Yu memalingkan wajahnya sambil berkata, "Sepertinya kamu telah menemukan saudara sumpahmu dan melupakan saudaramu yang sebenarnya." Xing Yu yang melihat kakaknya merajuk pun mengatakan jika yang dikatakan oleh kakaknya itu tidak benar. Lalu Shaming pun datang dan berkata, "Kakak Yu, apa itu alkemis yang ditunjuk secara khusus? Apakah itu bisa dimakan?" Tanyanya dengan polos. Xing Yu pun lalu menjawab, "Tentu saja, sebagai alkemis yang ditunjukkan khusus untuk persekutuan celestial, aku akan punya gaji dan di akhir pekan ini, aku akan mentraktir kalian semua dengan pesta." Setelah Xing Yu mengatakan hal itu, tampak mereka pun sangat senang dan bersorak. "Mantap kan? Iya, aku sangat bersemangat," ucap Shaming sang gadis kecil. Cerita kemudian berpindah kepada Wang Yan yang saat ini tengah dirawat. Dengan kesal, Wang Yan meneriaki nama Xing Yu. "Xiao Xing Yu, aku tuan muda, tak akan pernah membiarkanmu pergi," ucapnya dengan nada yang sangat marah. Namun tiba-tiba ayahnya datang mengatakan, "Dasar anak gagal yang tak berguna," ucap ayahnya yang bukannya menenangkan Wang Yan yang sedang frustasi, tapi dia malah memanggil Wang Yan dengan sebutan anak gagal tidak berguna. Terlihat air mata Wang Yan pun mengalir. Wang Yan berkata, "Ayah, kau seharusnya membelaku kan? Kau anakku, Wang Dongsheng. Tetapi kau kalah dari seorang badut dari kota terpencil di arena. Kau tak hanya mempermalukan diri sendiri, kau telah mempermalukan seluruh keluarga Wang," ucap ayahnya yang kesal karena kekalahan Wang Yan itu. Wang Yan masih menangis. Ia kembali berkata kepada ayahnya, "Ayah, berhentilah membenciku. Xiao Xing Yu itu entah bagaimana terikat dengan binatang dengan 3 sifat yang berbeda." Wang Yan kemudian duduk dan menjelaskan kembali kepada ayahnya, yaitu Wang Dongsheng. Dan dia mendapatkan dukungan dari Celestial Guild. "Aku tidak pernah akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kembali kehormatanku." Wang Dongsheng pun yang mendengar jika Xing Yu mendapatkan dukungan dari Celestial Guild mengakui jika Celestial Guild bukanlah guild yang bisa mereka gertak ataupun ganggu. Tapi jika Xiao Xing Yu mengalami kecelakaan selama kompetisi Yin Shan dan mati, itu tidak ada hubungannya dengan kita, bukan? Ucap Wang Dongsheng dengan ekspresi licik di wajahnya seakan merencanakan sesuatu. Cerita lalu berpindah ke pegunungan Yunnan. Tampak di sini kepala sekolah, guru Chen, dan tentu saja Wang Dongsheng, sang wakil kepala sekolah turut hadir di tempat tersebut. Hari ini menandai hari ujian bagi seluruh mahasiswa baru di Gunung Yunnan. Ujian ini akan disiarkan secara langsung online agar dapat dilihat seluruh jaringan, ucap Wang Dongsheng. Wang Dongsheng lalu mengambil mic dan memberikan pengumuman dan menjelaskan aturan ujian kali ini. Gelang yang kalian kenakan akan memantau pembunuhan Beastmaster dan rekaman pertempuran dalam waktu nyata. Membunuh hingga 10 binatang akan mendapatkan nilai C. Membunuh 11 hingga 30 binatang ajaib akan mendapatkan nilai B. Membunuh 31 hingga 50 binatang ajaib akan mendapatkan peringkat A. Membunuh 51 binatang sihir dari 8 binatang mendapatkan peringkat S. Kemudian kepala sekolah pun melirik ke arah Wang Dongsheng dan berkata, apakah Wang Dongsheng bisa mengumumkan dengan lengkap semua aturan sebelum ujiannya dimulai? Wang Dongsheng pun lalu mengumumkan kembali kepada para murid yang mengikuti ujian. Berdasarkan tes evaluasi kami, ada 3 mahasiswa baru yang serba bisa. Kelas 1, Murong Yang Suo. Murong Yang Suo sendiri adalah putra tertua dari keluarga Murong. Selanjutnya, masih di kelas 1 ada Murong Xin. Tampak wajah terkejut para peserta lain pun terlihat karena ada 2 all-rounder yang berada di kelas 1. Murong Xin sendiri adalah putri kedua dari keluarga Murong. Lalu Wan melanjutkan pengumumannya, yaitu di kelas 3 ada Xiao Xing Yu. Tampak di sini Xiao Xing Yu seperti sedang memikirkan sesuatu. Ternyata dia tengah memikirkan tentang keluarga Murong. Di bangsa naga, 4 klan penjinak binatang adalah keluarga Ye Li, Murong, dan Sangguan. Apakah itu keluarga Murong? Pikir Xing Yu dalam hatinya bertanya-tanya.
Lalu cerita berpindah kembali ke ruangan broadcast Azure Dragon Academy. Lalu host pun menyapa para penonton. Halo pemirsa, live streamer, saya host dan komentator untuk uji coba ini. Kepala sekolah kemudian melirik Wang Dongseng dan bertanya, Wakil Kepala Sekolah Wang, menurutmu berapa banyak binatang sihir yang akan dibunuh oleh Xiao Xingyu? Aku berpikir jika Xingyu akan membunuh 50 binatang sihir, jawab dari Wang Dongseng. Guru Chen lalu menanggapi perkataan Wang Dongseng itu. Tidak mungkin, dengan bakat anak ini, dia sedikitnya bisa mengalahkan 80 monster. Ucapnya sangat yakin akan kemampuan Xiao Xingyu. Kemudian, dengan senyuman, kepala sekolah pun berkata, bagaimana jika tebakan kalian salah? Saya pikir dia akan memecahkan rekor Yi Ning Xuang dan menciptakan keajaiban. Lanjutnya dengan penuh keyakinan, jika Xingyu akan dapat menghabisi banyak binatang sihir dan mencetak sejarah baru. Lalu pemandu ujian pun meminta agar semua mahasiswa baru memasuki tempat ujian. Para mahasiswa baru sekarang memasuki tempat ujian dengan tertib. Dan setelah para murid baru itu memasuki tempat ujian, maka dengan resmi ujian pun dimulai. Kepala sekolah pun memperhatikan jalannya ujian, dan ternyata di sini seorang murid yang bernama Wang Lin, hanya dalam waktu 2 jam ia telah berhasil menghabisi 2 beruang berekor pendek. Kemudian pemandu pun memberikan selamat kepada murid yang bernama Sun Tianho. Selamat kepada Sun Tianho dari kelas 5 yang telah membunuh lebih dari 20 binatang. Tapi yang benar-benar menakjubkan adalah baru 1 jam sejak ujian dimulai, Murong yang Suo dari kelas 1 telah membunuh 43 binatang sihir. Seperti yang diharapkan dari putra kecil keluarga Murong. Bagus sekali Tuan Muda Murong. Saya ingin menikah dengan Tuan Muda Murong. Wow, seberapa kuat keluarga Murong, ucap para murid cewek yang terkagum-kagum kepada Murong yang Suo. Griffin kabut putih Murong yang Suo adalah satu-satunya binatang berjenis kekuatan super dalam ujian ini. Kemampuan penetrasi spesialnya memungkinkannya untuk secara langsung menutup jarak dengan binatang sihir dan serangannya menembus dengan tanpa usaha. Komentar host dengan penuh takjub kepada bis milik Yang Suo. Ular tarung perak dikenal karena kemampuan regeneratifnya yang luar biasa sebagai binatang, tapi mereka benar-benar ditangkap oleh White Mist Griffin dan mendapatkan akhir yang mengerikan. Lanjut host yang semangat melihat aksi dari Griffin Beast dari Yang Suo. Terlihat bis elang Yang Suo pun mencabik-cabik ular perak itu dengan sangat mudah. Yang Suo menamai bisnya itu Xiaobai. Kemudian ia meminta Xiaobai untuk berhenti menyiksa ular tersebut. Ekstrak saja inti ajaib dari binatang itu, ucap Yang Suo kepada Xiaobai agar mengambil inti ajaib dari bis yang dia kalahkan. Kemudian papan ranking pun diperlihatkan. Saat ini posisi pertama sementara ditepati oleh Murong Xinxin yang mendapatkan poin 50 dan kedua adalah Murong Yang Suo yang mendapatkan poin 49 dan ketiga ditempati oleh MC tercinta kita yaitu Xiao Xingyu yang mendapatkan poin 48, beda 1 poin dengan Yang Suo. Kemudian host pun mengalihkan perhatiannya ke arah Xiao Xingxin yang saat ini akan melawan bis singa. Setelah menyaksikan penampilan Murong Yang Suo, mari kita lihat Murong Xinxin, ucap sang host. Binatang Murong Xinxin adalah kelelawar Benowing, binatang garis keturunan yang legendaris. Itu juga satu-satunya binatang jenis Yunde dalam ujian ini. Sedangkan bis yang harus ia kalahkan adalah singa liar yang haus darah. Binatang sihir tingkat awal tahap 2 dengan garis keturunan yang luar biasa. Memiliki kekuatan serangan kritis 5 kali lipat. Itu sangat kuat. Tapi melawan Bone Wing Bat hari ini akan menjadi kehancuran bagi singa liar itu. Lalu host itu pun berkomentar, jika Murong Xinxin berhasil membunuh singa liar yang haus darah ini, jumlah pembunuhannya akan mencapai 51. Sepertinya dia siap mendapatkan tempat pertama dalam uji coba ini, ucap sang kakak yang memperhatikan adiknya tersebut. Murong Yang Suo pun lalu berteriak kepada adiknya itu karena merasa jika ada seseorang yang mendekati Xinxin. Xinxin, seseorang sedang mengintaimu, ucap Yang Suo memperingati Xinxin. 1 menit kemudian, tampak bis Xinxin menyerang singa liar tersebut. Xinxin bergumam dalam hatinya, tinggal 1 lagi, dan ternyata
Akan tetapi ia merasakan sesuatu, dan ternyata Black Fang muncul secara tiba-tiba dan menghabisi singa liar itu dengan sekali serang. Dan dikarenakan Black Fang menghabisi singa itu, posisi sementara Xing Yu lah yang memimpin. Xing Yu lalu menatap Xin Xin dan berkata, "Xin Xin, terima kasih telah memberikanku singa ini." Xing Yu nampak senang karena berhasil mencuri buruan dari Xin Xin. Ekspresi Xin Xin nampak tenang, namun di dalam hatinya ia sangat murka kepada Xing Yu. Kemudian host pun menunjuk papan ranking dan berkata, "Para tuan dan nyonya, apa ini perubahan yang dramatis?" Murong Xin Xin tak peduli seberapa kamu berjaga siang dan malam, kamu tak dapat mengantisipasi gerakan lincah Xiao Xing Yu. Akan tetapi, tiba-tiba binatang liar lainnya muncul dengan aura yang sangat kuat, sehingga membuat Xing Yu dan Xin Xin terkejut. Kenapa tiba-tiba? Dari mana semut setan bermata tiga ini berasal? Bahkan melalui layar, Anda dapat merasakan persaingan sengit mereka. Siapakah yang akan mengklaim kemenangan atas semut setan bermata tiga ini? Ucap host yang menanti siapakah yang akan mendapatkan semut setan bermata tiga itu. Tanpa pikir panjang, Xin Yu pun memerintahkan Black Fang untuk menyerang bis liar itu dengan jurus Hellbeam. Di sini host pun tak menduga jika Xin Yu lah yang akan memberikan serangan pertama. Namun, karapas semut setan bermata tiga terkenal tebal dan kuat. Tapi, Hellfire milik Hellstorm Wolf mengabaikan armor menimbulkan kerusakan yang sebenarnya. Tampak tubuh semut bermata tiga yang begitu keras itu mampu dirusak dengan parah oleh Xing Yu. Xing Yu lalu meminta Black Fang untuk segera mengakhiri semut bermata tiga itu. Black Fang lalu menggunakan Hell's Roar untuk menghabisi semut bermata tiga tersebut. Akan tetapi, secara tiba-tiba Xin Xin dan bisnya mulai bergerak. Ternyata Xin Xin menahan serangan dari Black Fang. Ia berniat untuk membalas apa yang telah dilakukan Xing Yu sebelumnya. Lalu dia melepaskan Bone Spirit Frostfire dan berhasil membunuh semut setan bermata tiga. Inti dari semut bermata tiga itu pun terlihat, dan Xin Xin pun mengambilnya sambil menatap Xing Yu dengan dingin. Kemudian Xing Yu pun mengatakan jika ia tidak menduga jika Murong Xin Xin akan balas dendam, dan host pun lalu memberitahu posisi sementara di papan peringkat. Persaingan ketat yang terjadi antara Xing Yu dan Xin Xin, kini keduanya memiliki nilai poin yang sama. Dengan waktu kurang dari 1 jam tersisa dalam ujian, siapa yang akan menjadi pemenang antara Xing Yu dan Xin Xin? Singkat cerita, Xing Yu pun melanjutkan perburuannya. Di saat itu, ia melihat seekor bis yang seperti landak tengah mencari makan. Ia pun meminta Black Fang untuk segera bergegas, akan tetapi belum saja Xing Yu bergerak, landak tersebut sudah ada yang menghabisi, dan ternyata itu adalah Xin Xin. Xin Xin tidak akan melepaskan Xing Yu, dan tidak akan membiarkan Xing Yu menjadi pemenang. Xing Yu hanya menoleh ke arah Xin Xin dengan kesal, lalu mereka melihat mayat dari landak itu. Kemanapun Xiao Xing Yu pergi, Murong Xin Xin akan mengikuti untuk merebut hasilnya. Selama setengah jam terakhir, Murong Xin Xin telah mempertahankan keunggulannya dengan mengambil kill dari Xiao Xing Yu. Saat ini, posisi pertama telah diambil lagi oleh Xin Xin dengan poin 89 dan Xing Yu 81. Selisih 7 poin yang cukup jauh. Apakah Xing Yu dapat menyusul Xin Xin? Murong, aku akui, mencuri bis yang akan kau bunuh itu salah. Tapi haruskah kau terus memburuku? Tanya Xing Yu kepada Xin Xin. Akan tetapi Xin Xin tidak menjawabnya. Bisakah Murong Xin Xin memperpanjang kepemimpinannya? Bisakah Xiao Xing Yu melakukan comeback? Ucap dari sang komentator. Host juga hanya meminta para menonton untuk menunggu dan melihat saja hasil akhir dari ujian kali ini. Secara tidak terduga, Xing Yu berkata kepada Xin Xin jika dirinya tidak akan bersikap baik lagi. Ia memperingati Xin Xin agar berhati-hati. Ucapan Xing Yu tersebut pun membuat komentator menjadi terkejut. Ia berspekulasi apakah selama ini Xing Yu tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan masih menyimpan kartu asnya. Namun, dengan waktu kurang dari 30 menit tersisa, dapatkah dia kembali ke tempat pertama? Terlihat kali ini Xing Yu tengah memburu bis singa lagi. Ia mengejar bis singa itu dan tak akan melepaskannya. Tapi, lagi-lagi Xin Xin membuntutinya dari belakang dan akan mengambil momen di mana dialah yang akan menghabisi buruan Xing Yu tersebut. Waktu terus berjalan saat kedua kontestan terus memecahkan rekor dengan pembunuhan hebat mereka.
Xingyu dan Xin terus bersaing untuk memperebutkan posisi pertama. Persaingan Xingyu dan Xin membuat seakan ujian kali ini dikhususkan untuk mereka berdua. Xin yang tengah mengincar bis burung bergumam dalam hatinya. Aku menolak percaya kau bisa menantangku bahkan di langit. Akan tetapi, anggapan Xin itu salah. Ternyata Blackfang masih bisa menghabisi burung yang terbang di langit sekalipun dan membuat Xin menjadi sangat kesal kembali. Murong, dengan waktu kurang dari 30 detik tersisa, kamu tak bisa mengalahkanku sekarang, ucap Xingyu yang meledek Xin. Wajah Xin pun sangat geram kepada Xingyu dan terus memanggil Xingyu dengan sebutan rubah licik. Xingyu cukup terkejut ia dipanggil rubah licik oleh Xin. Tiba-tiba, seekor bis yang cukup kuat pun muncul kembali. Bis itu tampak seperti pergabungan dari singa dan harimau dengan kulit yang berwarna coklat mengkilap. Bis itu tampak akan menyerang Xingyu. Ia meraung dengan kuat. Komentator pun merasa aneh dan berkomentar, apa yang terjadi? Mengapa ada monster tier 3 yang sudah berevolusi sepenuhnya di sini? Bis bintang 3 itu pun menyerang Xingyu dan membuat Xingyu dan Blackfang terjatuh ke jurang. Xin memanggil Xingyu, tapi Xingyu tampak masih bisa bertahan dan memegang batang kayu dan Blackfang juga memegangi kaki Xingyu. Bis Xin mencoba menyerang bis tier 3 itu, sedangkan Xin mengulurkan tangannya untuk menolong Xingyu. Xin berkata, Xiao Xingyu, pegang tanganku. Tapi di saat Xingyu tengah berada dalam bahaya, ia melihat Wang Yan yang sedang bersembunyi di balik semak-semak. Xingyu pun menyadari jika ini semua adalah ulah dari Wang Yan lagi. Situasi semakin menjadi tegang karena batang pohon yang Xingyu pegang mulai patah. Dan pada akhirnya, Xingyu serta Blackfang pun terjatuh ke dalam jurang. Xin berteriak, Xiao Xingyu! Apakah Xingyu selamat? Atau, ya nantikan cerita selanjutnya hanya di channel Good Movie ID.